Halo Sobat Pozier, apa kabarnya nih? Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat ya. Oke, nah sebelum kita masuk nih ke obrolan kita hari ini, kita akan perkenalan dulu nih selaku host. Aku Ainaya dari OSIS dan rekan Aku Dinda dari Legacy. Welcome to Tripod, Tea on Spot. This is your Tripod. Nah, kita udah lama banget gak ketemu, Nay. Kamu apa kabarnya nih? Nah, aku pribadi sih alhamdulillah baik ya Kak. Alhamdulillah juga lagi sehat banget nih. Kalau Kak Dinda sendiri gimana nih Kak? Kalau aku sendiri alhamdulillah juga baik. Nah, guys, sudah nggak kerasa juga ya ternyata kita sekarang udah masuk ke episode terbaru lagi dari Tripod X Popcorn. Dan pastinya kita udah nyiapin obrolan yang seru banget dan sayang banget nih buat dilewatin. Yap, dan Tripod tuh juga nggak selalu punya topik-topik yang cuma relatable nih, Nay. Tapi juga bikin kita mikir kayak sekarang. So, Sobat Pozier harus stay dan jangan sampai kelewatan. Karena topik kita kali ini tuh lumayan spicy gitu loh Kak buat kita bahas. Wow, oke. Ngomong-ngomong nih, kalian pernah nggak sih dengar kalimat kayak temenan doang sih nggak mungkin ya, atau pasti di antara mereka ada deh yang udah baper. Nah loh, daripada kita debat dan ribut panjang lebar, kita langsung aja nih kasih tahu topik kita hari ini. Yaitu, normal gak sih pertemanan antara laki-laki dan perempuan? Wow, oke, dari topiknya aja udah kelihatan seru banget, udah kedengeran seru banget nih, Nay. Nah pastinya dong, langsung aja kita masuk ke topiknya. Oke, sebelum kita lebih lanjut untuk membahas topiknya, aku mau tanya-tanya dulu nih ke kamu. Kamu pernah nggak sih ngalamin hal yang relate sama topik yang akan kita bahas hari ini? Nah kalau untuk pertemanan antara laki-laki dan perempuan sendiri ya Kak, karena aku termasuk anak yang extrovert dan termasuk friendly. Jadi tuh aku punya banyak banget teman-teman cowok, tapi untungnya nih ya sampai sekarang aku tuh belum ada di situasi yang namanya sampai saling suka gitu loh Kak. Oke. Kalau udah di situasi saling suka tuh udah termasuk bahaya nggak sih? Karena udah ngaruh ke pertemanannya. Betul banget Kak. Dan tuh orang-orang juga bingung nggak sih kayak dengan kalimat kalau cewek sama cowok tuh bisa temenan dengan batasan atau enggak sih? Atau normal nggak sih pertemanan antara cewek sama cowok? Nah, sebenarnya ya Kak, temanan antara cewek dan cowok itu tuh normal-normal aja kok asal ada batasan dan kejelasannya juga. Kalau dilihat dari sisi psikologinya ya, temanan lintas gender itu bisa banget terjadi tanpa ada embel-embel cinta gitu. Malah menurut beberapa teori kayak social penetration theory, jadi tuh kayak makin sering kita ngobrol dan terbuka, makin deket juga hubungan kita sama teman kita, baik itu cewek atau cowok. Jadi tuh nggak peduli gitu loh gendernya apa. Oke, cuman ya pasti ada aja nggak sih tantangannya naik, kadang ada muncul rasa suka sepihak atau disangka pacaran sama orang lain dan tetap aja pasti ada yang mikir, masa sih mereka cuma temenan, nggak ada yang bawa-bawa perasaan, padahal mah selama dua-duanya bisa tahu batasan, jaga komunikasi, dan juga nggak ada yang bawa perasaan, kenapa enggak untuk tetap temenan? Nah itu tuh, padahal kan kayak nggak semua kedekatan tuh berarti kita saling suka-sukaan, bahkan kita pacaran gitu kan Kak. Di zaman sekarang juga malah udah banyak banget contoh pertemanan kayak cuma sekedar antar gender gitu yang beneran awet dan seru banget. Tapi ya Kak, aku tuh punya satu pertanyaan nih Kak. Sebenarnya temenan sehat antar gender itu yang kayak gimana sih Kak? Nah, good question tuh, Nay. Jadi, temenan sehat antar gender bisa dilihat dari beberapa hal nih. Yang pertama, nggak posesif satu sama lain. Jadi, contohnya kita punya temen cowok nih, dan temen cowok kita lebih deket sama temen cewek kita yang lain. Kita tuh nggak usah cemburu atau posesif, cemburu berlebihan gitu. Karena kan emang dari awal sebatas teman. Untuk apa cemburu? Yang kedua bisa ngobrol bebas tapi tetap tahu batasan. Yang ketiga, nggak GR kalau lagi dapat perhatian. Siapa nih di sini yang suka GR kalau dapat perhatian? Pasti lagi banyak banget gak sih Sobat Pozier yang pernah ngerasain kayak gini? Dan yang terakhir, nggak baperan tapi juga nggak cuek banget dong pastinya. Bisa saling dukung dan support sama lain tanpa ada maksud yang lebih dari pertemanan. Enaknya tuh kalau punya teman beda gender tuh bisa dapat pandangan baru dari cara pandang atau cara berpikir mereka yang nggak pernah kita pikirin sebelumnya.
cewek tuh bisa mengerti cara pandang cowok atau cara berpikir cowok, begitupun sebaliknya. Jadi enaknya kalau punya teman cowok, kita juga bisa dikasih saran yang lebih logis atau masuk logika. Misalnya contohnya nih, Nay, kita sebagai cewek tuh punya crush nih. Nah, kita tuh bingung cara ngedeketin crush kita gimana, atau kita bingung nih dengan sikap crush kita, atau kita tuh sebenarnya kayak apa sih, apakah dia suka atau cuman anggap kita ya udah orang biasa. Akhirnya kita minta saran ke teman cowok kita, dan saran yang dikasih teman cowok kita beda sama saran yang dikasih teman cewek kita, karena teman cowok kita itu kasih saran sesuai sama logikanya tanpa ada membawa perasaan. Jadi lebih logis gitu ya, lebih masuk akal. Jadi tuh kayak kalau temanan antar gender yang tanpa melibatkan perasaan tuh kita tetap care, tapi ya udah care-nya tuh sebatas kalian kalau kita berdua mau punya pasangan masing-masing ya is okay. Yang penting kita tuh udah tahu gimana perasaan kita ke orang lain aja, gitu kan Kak. Nah, tapi kadang tuh ya Kak, gak semudah itu dan gak semulus itu bro Kak. Jadi tuh pasti ada aja tantangan di sekitar kita, jadi gak sesuai sama yang Kakak bilang tadi itu. Misalkan pasti ya ada aja yang bilang, ya elah lama-lama juga paling nanti saling baper, terus nanti saling suka lah. Nah itu kan banyak ya Kak, apalagi kasus-kasus sekarang tuh banyak gak sih? Pasti sobat-sobat Kozier juga banyak yang rasain kayak gitu. Benar. Bahkan sekarang tuh juga kayaknya ya Kak, banyak yang sampai saling suka gitu. Bahkan wah kayaknya nih ya Kak, ada yang salah satunya doang nih yang suka. Dan itu termasuk ke situasi friendzone. Bener banget itu Nay, bisa juga. Apalagi kalau misalnya di pertemanan itu udah bener-bener deket nih satu sama lain, tapi malah jadi awkward gara-gara ada salah satu yang ngejauh karena udah bawa-bawa perasaan. Waduh, itu parah sih Kak, malah merusak pertemanan gitu gak sih Kak? Bener banget Nay, aku setuju banget sama kamu. Nah makanya itu kuncinya tuh cuma satu deh, niat ya Kak. Pokoknya harus banget niat. Kalau dari awal kita itu niatnya emang temenan, pasti tuh sampai akhir nanti misal kita udah lulus, terus misal kita udah punya anak sama pasangan masing-masing, itu kita nggak bakalan ada perasaan-perasaan tumbuh gitu loh Kak, kalau emang udah dari awal niat buat temenan. Wah iya, aku setuju. Terus juga kalau salah satu ada yang udah mulai berharap lebih nih, tapi nggak berani ngomong dan akhirnya diem-diem aja, di situ poinnya yang udah ngerusak pertemanan, jadi renggang deh gara-gara ada yang udah mulai bawa perasaan. Nah itu termasuk yang kayak aduh sayang banget gak sih Kak, karena biasanya justru temenan antara cewek sama cowok itu bisa lebih care, terus kayak si cowok tuh gak harus jadi orang-orang sebut pacar, bisa aja kita nganggap dia sebagai kakak kita ataupun kayak bener-bener yang udah termasuk close friend gitu kan Kak. Nah bener banget itu Nay, yang penting tuh komunikasi gak sih? Ya, yang betul. penting jangan sampai miskom satu sama lain. Betul banget Kak, intinya gini deh, temenan beda jenis itu ya normal-normal aja, bukan sesuatu yang harus diributin gitu. Yang penting saling respect, terus tahu batasan juga, dan gak ada yang main perasaan di belakang gitu loh Kak. Karena hubungan yang sehat itu, mau itu temen atau pacar, ya tetap aja kita tuh butuh kejujuran dan yang pastinya komunikasi yang baik. Betul banget itu poinnya. Nah, jadi sobat-sobat Kozier tuh juga harus selalu komunikasi yang baik nih, dan jangan lupa jujur, ya kan Kak? Jujur itu penting. Mau kita temenan sama cewek, cowok, siapapun itu kita harus jujur. Itu ya guys. Nah, tapi ya Kak, setelah kita ngobrol ini tuh panjang lebar kan tentang tadi pertemanan antara laki-laki dan perempuan, terus sampai ke adanya di situasi friendzone. Kakak tuh pernah gak sih ngerasain ada di situasi friendzone gitu? Wah kalau aku sendiri, aku pernah sih ngerasain. Jadi waktu itu aku pernah suka sama teman sekelas aku, dan seperti yang dipandang orang-orang ya, kalau suka sama teman sekelas itu agak ribet, agak susah, apalagi ketika teman yang kita suka itu atau crush kita yang sekelas itu interaksi sama cewek-cewek lain, teman cewek kita yang lain, atau bercanda-bercanda gitu. Itu susahnya nahan cemburunya, dan juga ya kalau ngobrol atau interaksi ke dia karena udah ada perasaan jadi canggung gak sih Nay? Gitu. Bener-bener aku setuju sih Kak. Tapi aku tuh juga mau cerita Kak, sebenarnya aku tuh pernah ada teman aku, dia tuh cerita ke aku kalau dia suka nih ternyata sama teman aku, dan kita tuh satu circle Kak. Jadi kita tuh satu circle, dan ternyata dia cerita kalau
katanya si cowok ini mulai kasih perhatian lebih gitu ke dia, dan aku kayak kaget dong. Oh iya, emang iya si A ini ngasih perhatian lebih ya ke kamu. Jadi temen aku ini cewek ya kak. Nah terus katanya temen aku yang cewek ini, dia bilang iya dia kayak mulai perhatian. Terus setiap misalkan si cewek ini bad mood, terus itu tuh selalu dijajanin gitu loh sama teman aku. iya, Makanya jadi kayak wow. seolah-olah si cowok ini tuh suka sama si cewek teman aku ini, si temen cewek aku ini. Tapi ternyata pas aku tanya ke temen cowok aku ini, sebenarnya kamu tuh suka nggak sih sama si temen cewek aku ini? Dan ternyata dia bilang kalau misalkan ya enggak, jadi tuh dia emang kayak gitu karena dia udah ngerasa kalau si temen aku ini, jadi mereka berdua ini udah kayak serasanya tuh close friend gitu loh. Dan emang karena mereka tuh udah temenan juga dari kecil, jadi kayak ya dia tuh bilang ke aku, ya elah Nay, gue tuh kayak gitu karena emang gue udah ngerasa deket aja sama dia, bukan berarti gue suka gitu kak. Waduh. Jadi sebenarnya kita tuh bener tadi yang kakak bilang, kalau kita tuh nggak boleh terlalu GR juga. Jadi tuh kita harus tahu kondisi gimana sih teman-teman kita, si B ini atau si A ini itu ngelihat kita tuh dia beneran suka atau enggak. Karena kan bisa aja nih ya, sebenarnya tuh ada kan kelihatan kayak orang yang emang bener-bener suka sama orang yang ya udah biasa aja dan dia emang friendly ke semua orang gitu kan kak. Benar banget, dan perasaan juga nggak seperti hal yang bisa kita lihat, misal nggak seperti buku atau meja yang bisa kita lihat dengan kasat mata kita. Jadi perasaan kan ada di dalam diri kita, dan kita juga nggak tahu perasaan orang lain ke kita kayak gimana. Jadi kita tuh jangan terlalu GR dulu sama apa yang orang lain kasih ke kita, sama treat dari, apalagi dari teman cowok kita ke kita gitu. Iya bener tuh, apalagi kayak yang treat gitu. Terus juga buat para sobat Fauzier nih yang cowok-cowok, tolong lah ya jangan terlalu kayak kalau emang kita juga udah mau temenan dari awal, itu tuh pokoknya jangan sampai ngelibatin perasaan gitu Bener deh. banget, bener banget. Karena kan apalagi nih ya di umur-umur kita yang sekarang nih udah belasan tahun, mau bener lagi nih mau 17, ada yang udah 17, ada yang 16 atau bahkan yang udah lebih, itu tuh kayak bener-bener butuh banyak banget relasi kan. Iya, bener Jadi tuh banget. nggak bisa seenaknya aja gitu loh. Iya benar banget, karena relasi itu penting apalagi di usia kita sekarang ini, sama kayak yang kamu bilang. Setuju banget sih kak, ya kan setuju banget kan. Aku juga setuju banget sama cerita-cerita kamu dan apa yang udah kamu bahas sebelumnya. Nah, gak kerasa gak sih kak, kita udah di penghujung acara podcast. Dan semoga apa yang kita sampaikan nih kepada sobat-sobat Fauzier dapat menghibur nih. Terus juga sobat Fauzier dapat mengambil makna dari apa yang udah kita bahas hari ini. Amin, semoga kalian juga bisa lah untuk tanpa bawa-bawa perasaan ya kalau Bener, dalam pertemanan. bener gitu. banget, terhindar dari friendzone. Bener ya, Kak? amin, amin. Oke guys, so it's time to say see you See you on the next trip.